Afwan Ustadz, Nah, izin bertanya Ustadz, bagaimana kalau kita pas safar itu kita kan bingung wudhu Ustadz, sebaiknya kita gimana ya Ustadz? musafir itu bagian dari adab kata Nabi ya. As-safaru qit'atun minal adab. Safar itu bagian dari adab. Yani yang dimaksud ini seorang jauh dari keluarganya atau mungkin letih, capek dan semisal, maka di dalam safar itu ada beberapa keringanan-keringanan dalam syariat kita ya. Seperti sholat boleh dijamak qasar. Kemudian juga masalah apa tadi antum wudu ya. Iya Ustadz. Adapun kalau wudu tetap dia diwajibkan berwudu kecuali jika kondisi memang ketika safar bukan karena safarnya tapi dalam keadaan tidak ada air barangkali atau kesulitan baru boleh dia tayamum sebagai pengganti wudu dan juga pengganti mandi. Demikian. Mungkin sekarang dingin begini ya. Iya, Masya Allah. Nah, ini dingin pun diantara sebab dibolehkannya seorang untuk tayamum. Ya. Nah, di syariatnya tayamum pertama dengan sebab tidak ada air. Nah, dan itu tentu sudah kita berusaha mencari air, tidak ada air. Atau yang kedua, air ada namun tidak mencukupi karena hanya bisa untuk minum saja barangkali. Maka dibolehkan untuk bertayamum. Termasuk ketika dingin seperti ini. Air ada, tapi dingin seperti es. Antum tadi wudu, dingin. Ya, Ustadz. Dingin Ustadz. Baik, ini dibolehkan karena pernah suatu hari sahabat Amr bin Al-As itu pernah kedinginan ya. Waktu peperangan Jatuh Salasil saat itu, Amr bin Al-As junub, kemudian beliau hanya tayamum dan mengimami para sahabat. Lalu dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amr, kenapa kamu sholat tidak berwudu gitu ya, atau tidak mandi atau dalam keadaan tidak suci?" Kata Amr, "Ya Rasulullah, saya itu junub, kemudian saya dingin sekali sehingga saya tayamum." Kata Amr bin Al-As, "Ya Rasulullah, sementara Allah berfirman, jangan hempaskan diri kalian kepada kebinasaan. Nah, karena takut binasa saya tayamum." Nah, jadi tayamumnya Amr bin Al-As ketika safar, peperangan saat itu bukan karena safarnya, tapi karena apa tadi? Dingin, karena kedinginan, maka dibolehkan. Nah, Kalau untuk tata caranya bagaimana Ustadz? Soalnya dulu waktu SD saya kan pernah praktek tayamum itu sampai siku Ustadz. Nah, Gimana, Ustadz? ya di dalam madhab Syafi'i memang demikian memang kalau masalah siku. Jadi tayamum pertama yang benar tayamum itu adalah dorbatun wahidatun. Jadi tayamum itu satu kali tepukan telapak tangan, dua telapak tangan sekali tepukan. Nah, sekali tepukan itu ke debu, ke tanah atau apa saja dari permukaan bumi, tembok juga, itu cukup sekali tepukan untuk wajah plus tangan. Jelas ya? Jadi jangan sekali tepuk wajah, sekali tepuk nanti tangan. Enggak. Tapi sekali tepukan itu untuk wajah dan tangan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk tangan itu hanya perhatikan hanya telapak bagian punggungnya. Jadi bukan sampai ke siku begini digosok seperti wudu, tapi dari sini dan sekali usap. Jangan diusap-usap begini nanti jinnya keluar. Ya, sekali usap begini. Nah, caranya jadi tayamum itu tetap baca bismillah, kemudian kita tepukan ya. Nah, caranya ada dua, boleh ke wajah dulu, boleh tangan dulu. Kalau ke wajah dulu, sunnahnya ditepukan begini. Setelah ditepukan, lalu diginikan dulu. Ya. Jadi tempelkan dulu ke tembok atau ke debu ya. Tempelkan satu kali saja ya. Kalau wajah dulu tepukan begini. Baru diusapkan ke wajah begini. Nah, ini nanti jangan ngusap lagi, jangan nepuk lagi. Langsung saja tangannya begini. Sekali tangan yang kiri dengan tangan diusap juga sekali. Selesai begitu. Dan boleh tangan dulu. Kalau tangan dulu nggak usah ditepukan, tapi tepuk sekali, langsung saja tangan begini, ya, segini, langsung dilanjut ke wajah. Selesai. Dan itu mengangkat hadas besar kalau junub dan juga hadas kecil. Jadi tayamum ini pengganti wudu dan pengganti mandi. Dan tayamum adalah kekhususan umat Islam yang tidak dimiliki oleh umat-umat sebelumnya. Jadi umat dulu itu harus dengan air. Kalau umat Islam tidak ada air tayamum. Oleh karena itu kata Nabi, fudiltu, ya, aku diunggulkan oleh Allah bi khamsin dengan 5 hal. Salah satunya kata Nabi, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan bumi ini sebagai tempat sujud. Jadi kita sholat dimanapun, di bumi ini dimanapun selain kuburan, dan juga bumi dijadikan alat bersuci. Ini keistimewaan Nabi dan umat ini daripada umat-umat sebelumnya. Demikian, barakallahu fiik.